Halo semua, gue Hanif. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan web company profile dengan Laravel 11. Di video kali ini kita akan membuat modul kontak. Di sini apa saja yang harus kita lakukan? Pertama kita akan membuat migration, terus membuat model, lalu controller, dan membuat view-nya. Oke, langsung saja kita ke kodenya. Oke, di sini kita udah masuk ke VS Code. Terakhir itu kita membuat master head. Nah, di bagian sini gue masih belum menambahkan modul service dan portfolio. Kalian tambahkan sendiri aja. Kalian bisa mengcopy paste dari yang bagian master head ya. Nah, di sini kita akan membuat migration untuk kontak ya. Jadi ini kita close dulu semua. Lalu di sini kita buat migrationnya terlebih dahulu. Nah, di sini gue udah bikin migrationnya. Kita ke sini. Oke, untuk blueprint dari migration kontaknya kurang lebih seperti ini ya. Di sini kita akan menampung nama dari yang mengirim pesan, emailnya, nomor telepon, dan message. Nah, di sini kita tidak akan ada update by atau create by karena yang membuat sudah pasti orang yang belum login atau bukan admin ya. Nah, makanya di sini kita ada soft delete karena pesan ini bisa dihapus oleh admin jika menurutnya pesannya tidak penting gitu. Tapi kalau kalian mau ininya nggak usah ada, nggak apa-apa, opsional aja. Kalian bisa hilangin aja, nggak harus ngikutin gua. Oke, kalau udah sekarang kita migrate ya. Oke, ini sudah. Terus kita cek di database-nya. Oke, di sini kita udah di dalam database-nya. Nah, di sini kita ke bagian kontak ya. Nah, ini. Nah, untuk semuanya ini kita nggak bikin label ya. Si pengirim harus mengisikan lengkap. Makanya nanti pada saat kita mau apa tuh? Pada saat kita mau membuat di bagian modul simpan kontaknya ya, itu harus kita bikin require semua di validasinya. Oke, di sini kita udah melakukan migration. Berarti untuk agendan selanjutnya kita akan membuat model. Oke, modelnya udah kebuat. Seperti biasa, di sini akan kita tambahkan soft delete. Lalu di sini kita buat nama tabelnya. Untuk model udah kita buat. Berarti selanjutnya kita harus ngebuat controllernya. Ya di sini gue udah bikin controllernya. Di sini controllernya di dalam folder editornya. Jadi jangan lupa ya di perintahnya. Untuk controllernya sendiri kita bisa copy dari masterhead. Tetapi ada beberapa yang akan kita hilangkan. Kita akan copy semua dulu. Lalu kita paste di sini. Nah, yang nggak kita butuhin adalah data kita masih butuh ya. Jadi nggak bakal kita hapus. Store data yang akan kita hapus. Lalu detail nggak bakal dipakai juga. Terus update juga nggak bakal kita pakai. Jadi kita hanya mengambil metode get data dan delete data. Sama indeksnya. Nah, untuk indeksnya ini kita ganti jadi kontaknya ini ya. Lalu di sini kita akan import yang ada di sini. Kita ganti jadi model kontak ya. Ininya kita ganti juga jadi oke, untuk controller udah, berarti agenda selanjutnya kita harus ngebuat view. Untuk di view kita bisa copy dari master head ya. Nah, di sini kalian copy aja. Atau kalian bisa copy dari user kalau mau. Soalnya tanpa gambar. Tapi gue lebih prefer ke master head aja. Ikutin yang terakhir. Lalu kita rename jadi kontak. Oh ya, buat yang nanya di sini gua pakai
Ini nih, pengaturan autosave. Di file ya, samping sini ada autosave. Jadi kalian centang aja. Jadi VS Code kalian bisa autosave kayak gua. Gitu. Nah, baru lanjut di sini kita ganti jadi kontak. Untuk namanya sendiri bisa kalian ubah ya, atau message ataupun gimana, terserah kalian. Cuman di sini gua prefer menggunakan kontak. Terus di sini akan kita ganti jadi name, ininya email, ininya phone. Kita tambahin satu lagi di sini message. Nah, untuk form di sini kita hapus, kita nggak butuh. Form di sini kan untuk mengedit dan menambah ya. Terus di bagian sini juga kita hilangin aja add buttonnya. Sorry. Nah, di sini kalau kalian nggak mau terlalu panjang bisa Word Wrap ya, biar dia turun ke bawah. Ikutin sesuai ini. Nah, ini kita hapus aja. Kita nggak butuh button add. Lalu di bagian sini kita juga nggak butuh function untuk nampilin gambar. Ini kita hapus. Nah, kemudian di sini jangan lupa, ini kan masih pakai ID table sebelumnya. Kalau kalian mau beda, di sini kalian bisa ganti. Ctrl F, terus kalian ganti jadi T kontak. Seperti ini. Lalu di replace all yang ini. Atau kalau kalian mau make sure satu-satu, bisa kalian satu-satu kayak gini. Nah, kalau udah kita close, berarti untuk ID table-nya udah keubah. Nah, di sini kita belum bikin root ya. Nanti akan kita ubah. Ini terus read row masih kita perlu. Nah, ini kita hapus add new, fungsi add new ini. Ini kita nggak pakai. Sorry, ntar. Ini nggak kita pakai. Proses add juga sama. Maintain update juga nggak perlu, proses update juga nggak perlu. Jadi kita cuma butuh yang delete aja ya. Oke. Toasted masih perlu ya kita, karena kita menggunakan toasted di delete ya. Oke, untuk view juga udah berhasil ya. Nah, di sini tadi gue lupa menambahkan membuat roots ya. Untuk roots-nya kita bisa copy dari sini juga. Ini kita copy, lalu kita paste. Ini tinggal kita ganti jadi kontak. Nah, untuk master head-nya, seperti kemarin kita Ctrl D aja. Atau kalian juga bisa Ctrl F. Ini kita ganti jadi kontak. Nah, yang nggak dipakai kita hapus saja, kayak store, detail, dan update. Nah, berarti untuk roots udah selesai. Sekarang tinggal kita ubah lagi di bagian indeksnya untuk menampilkan data. Di sini kita ganti menjadi editor kontak. Nah, untuk tampilan ininya berarti harus kita ganti. Di sini bukan title, sesuai dengan yang ada di database-nya. Jadi yang di database itu kita punya name, email, phone, message. Seperti ini name. Nah, untuk yang bagian sini kan gambar, ini kita hapus saja. Jadi untuk buttonnya kita hilangkan yang bagian update-nya. Oke, kalau sudah berarti tinggal yang ini kita ganti. Nah, ini kita ganti menjadi kontak. Oke, untuk view-nya udah clear semua. Sekarang kita ke bagian sidebar. Di sidebar kita tinggal copy bagian ini.
Lalu di sini kita ganti menjadi kontak. Oke, kalau udah sekarang kita coba cek di websitenya. Oke, di sini gue udah tampil di websitenya. Sekarang coba kita ke menu kontak. Oke, dianya ada error. Coba kita cek lognya. Sini kita ke bagian log. Anong title. Oh, ini lupa kita ganti ya. Di bagian sini pencariannya masih pakai title. Ini kita ganti jadi name. Oke, lalu udah di save. Terus kita reload lagi. Nah, harusnya dia udah seperti ini. Di sini kan kita nggak bakalan menginput datanya ya. Cuman di sini kita input manual aja dari database. Jadi di sini bisa kalian ketik insert buat ngetes aja. Misalnya, oh di sini kayaknya kita harus ganti jadi varchar ya untuk si pon ini ya di database-nya. Nanti akan kita ganti. Oke, kalau udah di sini kita go. Nah, di strukturnya udah ada ya. Sekarang kita coba cek di tampilan web kita. Nah, untuk tampilannya udah masuk ya. Sekarang coba kita delete. Oke, coba kita delete. Untuk delete juga berhasil. Coba kita cek di sini. Oke, udah bisa ya. Berarti untuk modul ini udah selesai. Paling kita benerin ini dulu nih. Pon ya. Berarti migrationnya kita rollback terlebih dahulu. Ini kita clear. Oke, di sini kita perbaiki dulu untuk yang kontaknya. Untuk nomor telepon kita ganti jadi string juga ya. Oke, kalau udah kita migrate lagi. Oke, karena kita migrate ulang, biasanya datanya jadi kosong. Nah, oke mungkin cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.